kan Mas Gibran kan ini kan Presidential Club. Mas Gibran mungkin nggak diajak nih. Nah, Mas Gibran juga bisa tuh bikin tuh Vice Presidential Club gitu. Ntar jadi anggota paling muda loh di antara yang lainnya nggak? Selamat malam pemirsa, selamat datang di Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia bersama saya, Gilang Baskara. Setelah sekian lama, akhirnya saya kembali mengingat password dari akun ini, dan akhirnya saya bisa menemani Anda semua kembali di sini bersama berita-berita hangat dan berita-berita terbaik yang terjadi sepanjang pekan ini. Untuk awal, sedang ramai nih di Twitter ya, terutama di sosial media, saya lihat di akun @gilbas nih, beliau nih bilang dia waktu itu pernah diberitakan waktu nikah gitu dengan adat Hindu ya. Sementara Rizky Febian baru saja melakukan hal yang sama kurang lebih setahun kemudian, tapi ditulisnya dengan adat Bali ya. Saya juga pas baca baru tahu kalau Hindu adalah suatu adat. Kalau kalian nggak tahu, silahkan tanya insertlife.com, silahkan ditanya sama mereka Hindu itu adat atau bukan, atau yang benar adat Bali, atau mereka sudah belajar dari pengalaman saya. Bukan saya, @gilbas ya. Jadi kepada Rizky Febian dan Mahal ini, berterima kasihlah kepada Gilbas-Gilbas itu. Karena kalau tidak ada acara pernikahan dia, Anda masih ditulis adat Hindu. Dan netizen pasti akan lebih rame, karena Anda lebih terkenal dari si Gilbas itu. Ya. Tapi sekali lagi, selamat sudah menikah, semoga lancar semuanya. Berita pertama, tentang harta melimpah pejabat Bea Cukai. Beredar wacana pembentukan Presidential Club. Inilah liputan petang dunia dalam seputar berita Indonesia. Berita pertama soal harta pejabat Bea Cukai. Lagi-lagi Bea Cukai ini membuat keramaian. Kalau tadi Rizky Febian kan nggak nyampe setahun sekali dia nikah kan. Kalau Bea Cukai kayaknya setiap berapa bulan ada keramaian dari beliau-beliau ini. Yang lagi ramai adalah soal seorang pejabat Bea Cukai yang dilaporkan ke KPK karena diduga memiliki harta yang fantastis. Netizen di Twitter kemudian berusaha melacak apakah ada aliran transaksi yang janggal dari LHKPN beliau. Untuk membahas berita ini lebih lanjut, sudah ada bersama kami seorang pengamat persalinan, perceraian, influencer, otomotif, motor listrik, toleransi, asmara, hingga harga-harga kanopi tetangga. Ini dia, Bung Gilbas. Selamat datang kembali, Bung, di studio kami. Halo, Bung. Akhirnya syuting lagi dan saya diajak lagi. Terima kasih banyak loh. Apa yang bisa saya bantu jawab nih hari ini? Jadi Bung, baru-baru ini kan lagi rame pejabat Bea Cukai di suatu daerah memiliki harta yang katanya fantastis, Bung. Netizen duga nih ada aliran dana yang nggak lazim soal harta kekayaannya. Ada tanggapan nggak soal ini, Bung? Loh. Sebenarnya kan sah-sah aja pejabat punya harta yang fantastis, yang melimpah gitu. Kan ya emang itu tujuan utamanya. Emangnya apa yang salah? Saya bahkan ikut senang kalau para pejabat Bea Cukai atau pejabat instansi yang lain tuh punya harta yang fantastis. Karena itu adalah indikator dari keberhasilan mereka dalam memberantas orang-orang yang tidak bayar pajak, yang tidak taat. Ingat, kita nih bisa merasakan pembangunan infrastruktur yang pesat, jalanan yang tidak pernah ada berlobang kan, tol jor yang nggak pernah dibenerin mulu, tol dalam kota yang sangat mulus itu semua kan karena pajak. Jadi kita harusnya ikut mendukung para pejabat ini untuk menjadi lebih kaya. Karena berarti pajak berhasil mereka tarik tuh dari masyarakat. Karena mereka pahlawan pajak kita. Contoh nih ya, ketika waktu itu sempat rame-rame tuh di Twitter soal ada orang yang WNI berprestasi lomba nyanyi di Jepang. Terus dia dapat piala. Nah pialanya kan kena pajak, orang jadi rame. Loh, justru itu kan demi pembangunan NKRI. Bea Cukai ini harus menagih pajak piala tersebut. Soalnya kalau dia cuma datang bawa piala, kan buat dia doang sendiri. Buat apa kita yang lain? Buat saya apa gunanya piala? Saya nggak dapet, nggak dibagi. Tapi kalau pialanya dipajakin, dia bayar pajak. Akhirnya pajaknya dipakai buat bikin trotoar. Nah, saya kan bisa lewat di trotoar tersebut. Iya nggak? Daripada cuma piala doang satu. Itulah peran penting mereka sebagai pahlawan pajak terdepan. Mencegah adanya piala yang selundupan. Makanya kemarin juga timnas kita nggak jadi juara Asian Cup kan. Pialanya buat sendiri soalnya. Dan sebagaimana halnya pahlawan yang udah berjasa, yang udah banyak bantuin rakyat, harus apa? Harus sejahtera kan? Bener. Itulah yang dilakukan pejabat Bea Cukai kita. Dan itu tidak bisa dianalisis lah dengan penalaran cetek seperti Anda atau masyarakat umum yang lain. No.
Kaum menengah nggak usah sotoy lah soal harta orang kaya. Lo aja masih bingung kan mau bawa mobil apa enggak hari ini. Si bensin juga nggak berani di Shell kan. Ya, banyak komentar. Jadi tolonglah netizen, jangan apa-apa dilihat dari satu sisi aja. Karena pasti ada banyak sisi lain yang kalian tuh nggak bisa lihat atau bahkan nggak pernah lihat sisi tersebut. Lagi pula di dunia Ipin-Ipin juga ada sisi namanya, sisi pasisipasi. Oke, kemudian Bung Gilbas, baru-baru ini kan juga ada berita pejabat Bea Cukai yang didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Itu bukankah salah satu tindakan korupsi? Gimana tuh tanggapannya Bung Gilbas? Oh, bagus itu. Bagus. Nggak ada yang salah dengan yang namanya cuci uang. Karena itu sebenarnya tindakan untuk mensucikan diri. Mengubah yang haram jadi halal. Yang ilegal jadi legal. Mensucikan yang najis. Namanya juga cuci, di mana-mana kan cuci tangan, cuci kaki, itu kan bagus, bersih. Ini harusnya malah bisa jadi contoh. Saya rasa ini semua nih masalah mindset. Masyarakat tuh harus selalu berpikir positif. Husnuzon aja. Pelaku pencucian uang itu kan pasti punya niat baik. Kita bisa lihat dari bagaimana mereka ngidupin keluarganya kan. Selalu kan kelihatan tuh yang kalian duga cuci uang tuh pasti keluarganya bahagia, rumahnya besar. Kalau nggak isi bensin mogenya dari mana itu? Baju-baju Balenciaganya yang semua harus mereknya ketulis semua nih. Moschino itu. Dari mana? Atau mungkin untuk modal berikutnya dia mau jabat atau apa jadi caleg ya dari mana uangnya? Jadi sekali lagi saya ingin memberi pesan kepada masyarakat semua untuk selalu berpikiran positif. Dan selalu taat bayar pajak, kalau ada denda-denda bea cukai, semua dibayar aja udah nggak usah banyak tanya lah. Dengan itu kita telah membantu para pahlawan pajak kita nih, pahlawan garda terdepan ini semua untuk menjadi lebih sejahtera. Oke, apa salahnya sih bikin orang lain jadi lebih kaya karena kita kan jadi lebih seneng? Sulit banget begitu. Ya kira-kira begitulah penjelasan saya, Mas Gilang. Baik Bung, terima kasih penjelasannya. Saya paham perspektif Anda. Paham, tapi nggak setuju juga. Terima kasih. Nah pemirsa, kalian semua sudah dengarkan penjelasan dari Bung Gilbas. Jadi memang udah jelas ya, pejabat bea cukai itu harus sejahtera. Karena mereka itu kan pahlawan pajak kita, pahlawan pembangunan kita. Jadi ketika kita diminta bayar bea atau ada cukainya, ya bayar aja udah, nggak usah banyak protes. Bayar aja, selesai masalah. Ya kan, minimal ada masalah keuangan di kalian, tapi kan yang penting bea cukainya aman gitu. Jadi semua bayar aja, nggak usah ragu-ragu lagi. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sekarang kita masuk ke berita kedua. Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, walaupun para pemirsa mungkin ada yang tidak memilih beliau, tapi tetaplah beliau presiden terpilih dan akan menjadi presiden kalian juga. Beliau ini mewacanakan akan membuat Presidential Club. Klub seperti apakah itu? Akan bermain di liga berapa? Atau ada di mana lokasinya? Senopati mungkin? Saya juga nggak tahu. Atau di Gajah Mada? Masih banyak tempat di Jakarta yang masih kosong, mungkin akan dibuat di situ. Tapi klub semacam apa ini? Apa yang akan terjadi di klub itu? Untuk membahas lebih lanjut, mari kita undang kembali pakar mikrobiologi, mikroekspresi, psikologi, KOL spesialis, event organizer, account eksekutif, sekaligus terapis, Bung Gilbas. Oke, baik Bung. Sekarang nih saya mau agak pertanyaan serius nih kepada Bung Gilbas nih. Jadi gimana posisi Bung Gilbas dalam isu Pak Prabowo yang katanya ingin membuat sebuah presidential club? Ini justru ide yang bagus. Sesuai dengan budaya Indonesia yang selalu gotong royong, selalu rame-rame. Kita tuh emang nggak bisa lepas dari budaya guyup gitu. Coba lihat, di Indonesia kan semua komunitas ada. Komunitas Batu Akik ada, pecinta musang ada, Udin Sedunia ada, Udin Sedunia loh. Komunitas nyoto ada loh. Tahu nggak, ada orang komunitas suka makan soto. Apalagi buka di Facebook tuh. Macem-macem banget komunitas. Jadi kalau sekarang ada mantan presiden-presiden mau bikin paguyuban, bikin komunitas, ya nggak apa-apa lah. Lagian ini kan presidential club ini, itu kan bukan lembaga struktural gitulah. Tapi yang ngumpul-ngumpul aja. Jadi nggak makan anggaran negara juga gitu. Nggak minta hitungin sama Menteri Keuangan juga. Nggak. Ya kan Indonesia kan, makan nggak makan asal ngumpul. Ya, walaupun mereka semua pasti bisa makan ya. Ini sama aja kayak klub
klub motor gitulah, yang apa sih, yang suka parkir-parkir pinggir jalan tuh, yang suka bikin drag race nggak pakai helm tuh. Kayak itu sama sebenarnya semua. Klub-klub gitu aja ngumpul. Jadi begitu Mas penjelasan saya. Semoga nih bisa dimengerti lah buat yang lain yang masih belum paham nih Presidential Club nih ngapain sih. Dan saya juga mau ngasih ide nih ke wakilnya nih kan, Mas Gibran kan. Kan ini kan Presidential Club. Mas Gibran mungkin nggak diajak nih. Nah, Mas Gibran juga bisa tuh bikin tuh Vice Presidential Club gitu. Ntar jadi anggota paling muda loh. Di antara yang lainnya nggak? Kan nggak ada yang semuda Mas Gibran, nanti dia paling kecil. Dia yang bikin. Tapi ya biasanya kan yang paling muda kan suka disuruh-suruh, suruh beliin apa lah ke warung, suruh beliin apa. Tapi karena dia yang bikin, nggak akan disuruh-suruh pasti. Jadi Mas Gibran bikin aja juga. Oh begitu Bung. Jadi kurang lebih kayak gitulah penjelasan saya lah. Jadi Presidential Club ini bukan sesuatu yang aneh atau dibikin-bikin atau nyusahin atau apalah gitu. Mungkin yang bilang kayak gitu iri aja, nggak diajak. Nggak pernah jadi presiden sih soalnya. Oke, baik. Terima kasih Bung atas penjelasannya. Ya walaupun saya semakin nggak ngerti kali ya, agak-agak buram saya ini dengarnya, mungkin naik asam lambung saya kali. Ya, tapi terima kasih banyak Bung Gilbas. Sekian liputan petang dunia dalam seputar berita Indonesia bersama saya Gilang Baskara. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan selamat Anda punya presiden dan wakil presiden yang baru.